1 Korintus pasal 15 ayat 3 sampai 4 berbunyi, "Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci." Mari adik-adik, dengan sikap doa, sikap penuh hormat, kita mau pujikan lagu ini. Yesus disalib karena cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Sekali lagi. Yesus disalib karena cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Mari adik-adik, kita tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menebus dosa-dosa kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menyelamatkan kami dari hukuman dosa. Kami adalah orang-orang yang berdosa, tapi Engkau rela mati untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk pengorbanan-Mu kepada kami. Tuhan, kami akan memulai ibadah kami, ibadah Paskah ini. Dari awal hingga akhir kami mohon pertolongan dan penyertaan-Mu Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. He's the one who makes the sun shine. He's the one who puts the moon in the sky.
Jesus is my superhero. Dia adalah Tuhan yang berkuasa meredakan angin ribut dan ombak di danau. Dia juga berkuasa menyembuhkan orang sakit loh, Ya, Dia juga juru selamat kita yang luar biasa. Dia adalah Yesus Kristus. Mari adik-adik kita akan sama-sama memujikan lagu ini. Yesus Juru Selamat. Adik-adik berdiri, kita pakai gerakan ya. Tuhan Yesus hebat kuasanya, sembuhkan orang yang sakit. Dia redakan angin ribut di danau, beri makan ribuan orang. Ku kenal Dia lewat firman Tuhan, ku percaya Tuhan berkuasa. Dia tebusku dan juga selamatkanku, Yesus Juru Selamatku. Ku kenal Dia lewat firman Tuhan, ku percaya Tuhan berkuasa. Dia tebusku dan juga selamatkanku, Yesus Juru Selamatku. Sekali lagi, tanyakan pujian ini. Tuhan Yesus hebat kuasanya, sembuhkan orang yang sakit. Dia redakan angin ribut di danau, beri makan ribuan orang. Ku kenal Dia lewat firman Tuhan, ku percaya Tuhan berkuasa. Dia tebusku dan juga selamatkanku, Yesus Juru Selamatku. Ku kenal Dia lewat firman Tuhan, ku percaya Tuhan berkuasa. Dia tebusku dan juga selamatkanku, Yesus Juru Selamatku. Tuhan Yesus yang terbaik untuk kita. Dia telah mati di kayu salib. Dia bangkit dan menang melawan kuasa maut. Mari adik-adik, kita semua boleh bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan pujian ini. Jesus is the best. Pakai gerakan ya. Tuhan Yesus terbaik dalam hidupku. Tuhan Yesus terbaik dalam hidupku. Ia rela mati menghapus dosaku. Tuhan Yesus terbaik dalam hidupku. Ia bangkit memberikanku hidup kekal. Jesus is the best. Jesus is the best. Yes, Jesus is the best. Dia naik ke surga, siapkan rumah bagiku. Jesus is the best. Jesus is the best. Jesus is the best. Yes, Jesus is the best. Ia menyertaiku sampai selama-lamanya. Jesus is the best. Sekali lagi, Tuhan Yesus terbaik dalam hidupku. Tuhan Yesus terbaik dalam hidupku. Ia rela mati menghapus dosaku. Tuhan Yesus terbaik dalam hidupku. Ia bangkit memberikanku hidup kekal. Jesus is the best. Yes, Jesus is the best. Dia naik ke surga, siapkan rumah bagiku. Jesus is the best. Jesus is the best. Yes, Jesus is the best.
Adik-adik, silakan duduk kembali. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 berbunyi demikian. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Mari adik-adik, Tuhan Yesus memberikan hidupnya untuk kita. Ia memberikan yang terbaik untuk kita, untuk Lau Senita, Lau Selusi, dan adik-adik semua di rumah. Mari kita akan memberikan persembahan juga kepada Tuhan, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik siapkan persembahannya, kita akan menaikkan pujian Hanya Satu Jalan ke Surga. Satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tak ada jalan lain, tak ada jalan lain, tak ada jalan lain, tak ada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Sekali lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Mari adik-adik kita akan berdoa untuk persembahan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan, Engkau selalu memberikan yang terbaik untuk kami. Engkau memberikan kasih-Mu bagi kami ya Tuhan. Ya Tuhan, hari ini kami memberikan yang terbaik juga untuk Tuhan. Biarlah hati kami, hidup kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Ibadah kami ya Tuhan, puji-pujian yang kami naikkan itu berkenan dan berbau harum di hadapan-Mu. Ya Tuhan, kami juga sebentar lagi akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong kami, siapkan hati kami, pikiran kami, supaya kami boleh fokus ya Tuhan saat mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Spider-Man dengan kekuatannya, dia mengeluarkan jaring untuk bergelantung dari gedung satu ke gedung yang lain untuk membantu orang lain. Superman dengan kekuatannya, dia bisa terbang dengan cepat untuk membantu orang lain yang sedang kesulitan. Hulk ketika dia marah dan ingin membantu orang lain, dia berubah menjadi kuat dan berwarna hijau untuk segera membantu orang lain. Ya, superhero itu hebat. Tetapi mereka semua tidak nyata. Mereka hanya ada di film yang kita tonton. Lalu, adakah superhero yang benar-benar nyata ada di dunia ini? Ketika bencana terjadi, ada relawan-relawan yang menjadi superhero untuk datang menolong para korban yang terkena bencana ini. Mereka membawa korban ini untuk dirawat. Lalu, ada juga superhero yang mengamankan bangsa dan negara ini, yaitu TNI dan Polri. Lalu ada juga dokter. Mereka adalah pahlawan yang membantu merawat pasien hingga sembuh. Di masa pandemi ini, para dokter menjadi pahlawan untuk mengobati dan merawat pasien COVID agar segera sembuh.
Jadi, siapakah superhero yang sesungguhnya? Adik-adik, siapa superhero kalian? Siapa idola kalian? Mungkin Avenger, Hulk, Spider-Man, Batman, Iron Man, atau yang lainnya. Masih banyak superhero-superhero yang ada di dalam dunia film. Superhero yang ada dalam dunia film yang kalian sukai, yang mungkin kalian sering menonton filmnya, kalian punya robot-robotannya, kalian punya bajunya yang sering kalian pakai, atau kalian punya gambarnya. Itu adalah superhero ciptaan manusia. Tidak ada sesungguhnya atau tidak nyata. Nah, kalau kalian membaca Alkitab, kalian akan menemukan superhero juga. Kalian akan menemukan pahlawan-pahlawan yang ditulis di dalam Alkitab. Misalnya ada Musa. Musa dengan tongkatnya dapat membelah laut Tebrau. Dengan tongkatnya Musa dapat mengeluarkan air dari gunung batu. Dia juga dapat mengubah air di sungai Mesir menjadi darah. Itu karena Tuhan memberikan kuasa dalam tongkat Musa. Lalu ada lagi pahlawan kecil. Dia punya badan yang kecil, tubuh yang kecil, tapi dia bisa mengalahkan raksasa yang besar, bisa mengalahkan Goliat. Siapakah dia? Ya, dia adalah Daud. Daud dapat mengalahkan Goliat karena Tuhan memberikan kuasa. Tuhan menyertai Daud. Nah, pahlawan-pahlawan itu ada sungguh-sungguh, ada dicatat di dalam Alkitab. Nah, kalau misalnya nih ya, Hulk itu dia bisa memiliki kekuatan ketika dia sedang marah. Atau rata-rata superhero lain yang ada di film, mereka memiliki kekuatan ketika mereka sedang marah, ketika mereka dalam keadaan yang terdesak. Tetapi kalau dalam Alkitab, Tuhan memberikan mereka kuasa bukan ketika mereka sedang marah, tetapi ketika mereka dalam keadaan yang taat kepada Tuhan. Dan masih banyak lagi tokoh-tokoh dalam Alkitab yang melebihi superhero-superhero yang ada di dalam dunia film yang dibuat oleh manusia. Nah, kalau sekarang ini kita juga melihat ada superhero. Siapakah dia? Kalian sudah melihat cuplikannya. Dia adalah dokter. Wah, dokter sangat hebat. Dia luar biasa. Dia merawat orang-orang yang sakit. Dia mengobati orang-orang yang sakit. Apalagi sekarang ini ketika ada virus corona, dokter merawat orang-orang yang terkena virus corona. Dokter mengobati orang-orang yang terkena virus corona dengan menggunakan pakaian yang bisa melindungi mereka dari virus corona. Wah, dokter hebat ya. Dia mau merawat orang-orang yang terkena virus corona. Dia merawat dan mengobati mereka. Tetapi dokter juga punya keterbatasan. Dokter bisa mengobati mereka, tapi dokter tidak punya kuasa untuk menyembuhkan mereka, untuk menyembuhkan orang yang sakit. Dan dokter juga bisa sakit. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mendengar superhero, pahlawan di atas segala pahlawan. Siapakah dia? Dia adalah Yesus Kristus. Kenapa Yesus disebut superhero, disebut pahlawan di atas segala pahlawan? Yesus adalah superhero. Dia pahlawan super yang nyata. Karena yang pertama, dia sudah ada sebelum dunia dijadikan. Coba lihat gambar ini. Ini gambar apa ya? Ini adalah gambar bumi. Wah, bumi besar ya? Bumi sangat besar. Tetapi coba kita bandingkan.
Ketika bumi dibandingkan dengan planet lain, planet Jupiter, ternyata bumi lebih kecil. Ada yang lebih besar dari bumi. Ketika kita bandingkan lagi, ternyata matahari lebih besar dari bumi, dari planet Jupiter. Bahkan bumi seperti tidak kelihatan. Ada lagi bintang yang lebih besar dari matahari. Sampai matahari saja tidak kelihatan, apalagi bumi. Dan itu semua siapa yang menciptakan? Yesus, Allah yang besar. Makanya dia disebut superhero. Dia sudah ada sebelum dunia dijadikan. Dan dia yang menjadikan seluruh isi dunia ini. Dan yang kedua, kenapa Yesus disebut superhero? Karena dia adalah penolong yang nyata. Dia adalah penolong yang nyata untuk kita. Ketika orang-orang mengalami kesusahan, kesulitan, Yesus siap untuk menolong. Banyak cerita-cerita yang ada di dalam Alkitab yang kalian sudah dengarkan, bagaimana Yesus menolong orang-orang yang kesusahan, menolong orang-orang yang membutuhkan, menolong orang-orang yang kesulitan. Dan Yesus juga menolong kita dalam bahaya. Yesus menolong kita, termasuk anak-anak. Pasti anak-anak juga pernah merasakan bagaimana Yesus menolong kalian. Dan yang ketiga, kenapa Yesus disebut superhero? Karena dia bisa menyembuhkan. Dia adalah dokter di atas segala dokter. Lause pernah sakit dan Yesus menyembuhkan Lause. Dan Lause juga percaya di antara kalian atau papa, mama pasti juga pernah mengalami pertolongan Tuhan, pernah mengalami bagaimana Yesus menyembuhkan kalian ketika kalian sakit. Dan di dalam Alkitab juga ditulis Yesus banyak menolong orang-orang yang sakit. Yesus banyak menyembuhkan orang yang sakit. Untuk itulah dia disebut superhero, karena dia bisa menyembuhkan. Dan yang terpenting, Yesus adalah juru selamat yang sesungguhnya. Tidak ada di bawah kolong langit ini yang bisa menyelamatkan kecuali Yesus. Dan itu dicatat di dalam Alkitab. Lause akan bacakan di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah, anak-anak, Yesus rela datang dari surga yang mulia ke dunia, dilahirkan menjadi anak seorang tukang kayu. Dia rela menderita, dia rela dihina, dia rela disiksa, dia dicambuk, seluruh badannya mengeluarkan darah. Dia rela disalib untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Seharusnya kitalah yang harus dihukum, karena kita yang berdosa. Karena kita adalah manusia yang berdosa. Tetapi Yesus mengasihi kita. Dia rela menggantikan hukuman dosa kita. Dia rela menderita, dia rela dihina, dia rela disiksa, dia rela disalib. Darahnya dia curahkan untuk menghapus dosa kita. Dan pada hari yang ketiga, dia telah bangkit. Dia telah menang mengalahkan dosa. Dia telah menang mengalahkan maut. Dia telah menang mengalahkan iblis. Tidak ada selain Yesus yang dapat menyelamatkan kita. Tidak ada selain Yesus yang dapat menghapus dosa-dosa kita. Dia adalah superhero
bagi kita. Hanya Yesus yang bisa menyelamatkan kita. Nah, adik-adik, Dia adalah sungguh-sungguh superhero. Ketika nanti dunia hancur atau ketika kamu mengalami kematian, hanya Yesus yang dapat memberikan kepastian. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau kamu sungguh-sungguh percaya kepada Yesus dan menjadikan Dia superhero-mu, maka kamu dijamin Tuhan. Ketika kamu mati, kamu tidak ketakutan karena Dia memberi hidup yang kekal. Nah, adik-adik, sebelum mengakhiri firman Tuhan hari ini, Lause punya cerita. Suatu hari, keluarga Mia siap-siap untuk pergi ke gereja. Papa, mama, kakek, nenek, dan yang lainnya sudah siap untuk berangkat. Tapi Mia belum ada. Mia sudah berpakaian dengan rapi dan siap untuk ke gereja. Tetapi Mia masih berada di dalam kamar dengan wajah yang cemberut. "Mia, ayo kita segera berangkat ke gereja," panggil mama. "Iya, Ma, Mia masih siap-siap." Mia berbohong, padahal Mia sudah siap. Lalu papa memanggilnya. "Mia, ayo segera berangkat agar kita tidak terlambat." "Aduh, hari ini Mia tidak enak badan, Pak. Mia tidak bisa pergi ke gereja." Mia berbohong lagi. Lalu papa, mama, kakek, nenek, dan yang lainnya berangkat ke gereja. Mia sangat senang karena semua sudah pergi dan dia bisa menonton dan bermain game sepuasnya. "Yes, aku bisa menonton sepuasnya. Aku bisa main game sepuasnya. Seru ini, aku senang sekali. Sambil tidur-tiduran, Mia bermain game sampai ketiduran. Lalu setelah papa, mama, kakek, nenek pulang dari gereja, kakek segera bergegas menuju kamar Mia. Kakek membangunkan Mia. "Mia, ayo bangun. Apa benar hari ini Mia sakit?" Lalu Mia bangun dengan wajah yang cemberut karena Mia berbohong. Lalu kakek berkata kepada Mia, "Kakek tahu hari ini Mia berbohong. Mia tidak sakit, tapi Mia malas untuk pergi beribadah. Hari ini Mia berbohong dan tidak taat." Lalu kakek menceritakan firman Tuhan kepada Mia. "Mia, semua manusia itu berdosa. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, itu menjadikan semua manusia menjadi berdosa. Dan akibat dosa, manusia melakukan kejahatan. Mereka berbohong, berkelahi, mereka malas, mereka tidak taat. Seperti yang Mia lakukan hari ini. Mia berbohong, Mia malas beribadah, Mia tidak taat. Itu karena Mia adalah manusia yang berdosa. Dan apakah Mia tahu? Akibat dosa itu manusia harus menerima hukuman. Dan hukumannya itu adalah kematian kekal. Tapi Allah sangat mengasihi manusia. Dia mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk datang ke dunia. Dia rela disiksa, dihina, dia rela menderita, dan dia rela mati di salib untuk menggantikan hukuman dosa manusia. Apa Mia tahu? Yesus rela disiksa, dia rela menderita, badannya dicambuk, darah keluar dari seluruh badannya, kepalanya dipakai mahkota berduri. Dia sangat menderita dan dia disalibkan untuk menggantikan hukuman dosa
manusia. Seharusnya kitalah manusia yang harus dihukum karena kita adalah manusia yang berdosa. Tetapi karena kasih Allah yang besar, Yesus rela mati disalib untuk menyelamatkan kita. Adik-adik, semua manusia berdosa. Dan kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Hanya Yesus yang bisa menyelamatkan kita. Lalu Mia berdoa, Tuhan Yesus, aku menyesal. Aku mau Engkau ada dalam hatiku, membersihkan hatiku yang penuh dengan dosa. Ampuni aku Tuhan, aku mau menjadi anak Tuhan yang taat. Mia, hukuman dosa adalah kematian kekal. Kristus datang ke dunia untuk membebaskan manusia dari hukuman kekal. Setiap orang yang percaya kepadanya, mengaku dosa kepadanya, akan menerima pengampunan. Apakah Mia mau percaya kepada Yesus? Dia adalah juru selamat kita yang bisa menyelamatkan kita. Kakek, hari ini Mia salah. Mia berbohong, Mia tidak taat. Mia tidak mau mendapat hukuman kekal. Mia mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Mia tidak mengulangi lagi hal yang tidak baik. Mia nggak malas lagi, Mia nggak berbohong lagi. Mia mau berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan mengampuni Mia. Yesus telah mati disalib untuk menghapus dosa dunia. Dan dia telah bangkit. Itu berarti dia telah menang mengalahkan maut. Dia telah menang mengalahkan dosa. Dia telah menang mengalahkan iblis. Hanya Yesus yang bisa menyelamatkanmu dari hukuman dosa. Untuk itu kita mau datang kepada Tuhan Yesus dan mohon ampun kepadanya. Kamu mau bertobat dan hanya mengizinkan Yesus yang tinggal di dalam hatimu. Jangan membuat hidupmu jauh dari Tuhan. Nah, hari ini jadikan Yesus superhero-mu. Jadikan Yesus satu-satunya juru selamat dalam hidupmu. Karena hanya Yesus yang bisa menyelamatkanmu. Superhero-superhero yang kalian lihat tadi dalam cuplikan tidak bisa menyelamatkanmu. Hanya Yesuslah yang bisa menyelamatkanmu. Untuk itu jadikan dia superhero-mu. Jadikan dia satu-satunya juru selamat dalam hidupmu. Sekarang kita akan mengucapkan ayat hafalannya bersama-sama. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada nama lain, tidak ada superhero lain yang dapat menyelamatkan kita. Hanya Yesus yang dapat menyelamatkan kita. Jadikan dia superhero dalam hidupmu. Percaya sungguh-sungguh kepadanya. Jadikan dia Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Sekarang mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tidak ada superhero yang lain, hanya Engkau yang jadi superhero dalam hidup kami. Karena Engkau yang bisa menyelamatkan kami. Sekarang ikuti Lose Eka berdoa. Tuhan Yesus, ampuni setiap dosaku. Ampuni aku yang suka berbohong,
suka marah-marah, suka malas beribadah, suka tidak taat, suka melawan. Ampuni aku Tuhan, mulai sekarang aku berikan hatiku untuk Tuhan. Tolong aku menjadi anak yang taat. Aku undang Tuhan masuk dalam hatiku menjadi superhero, menjadi Tuhan dan juru selamatku. Tolong aku untuk menjadi anak Tuhan yang taat. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku percaya Engkau adalah Tuhan dan juru selamatku, mulai hari ini sampai selamanya. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya superhero yang sesungguhnya. Mari kita terus ingat itu. Kita akan meresponi firman Tuhan. Kita akan menaikkan pujian Yesus sahabatku. Kita mau pujikan pujian ini, Yesus sahabatku, Tuhan dan Rajaku. Yesus sahabatku, Kau mati bagiku, besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Bukan ingati Kau, Yesus sahabatku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Bukan ingati Kau, Yesus sahabat dan Tuhanku. Sekali lagi pujian kita angkat, Yesus sahabatku. Yesus sahabatku, Kau mati bagiku, besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Bukan ingati Kau, Yesus sahabatku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Bukan ingati Kau, Yesus sahabat dan Tuhanku. Mari adik-adik, tutup matanya, lipat tangannya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang telah kami dengar. Kami percaya tiada Allah lain seperti Engkau Tuhan yang rela mati di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan. Tuhan telah memimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Kami percaya penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami begitu sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ibadah Paskah kita telah selesai. Ingat selalu ya, bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya superhero